Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. How's everything? Okay, welcome back to me, Miss Bella in English Conversations. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran English Conversation. Hari ini kita masih bahas materi kita yang pertama, tapi masih ada bagian yang belum tuntas ya. Yuk kita simak. Oke. Di sini Ibu mau jelaskan tentang bagaimana membuat kalimat tanya dan jawabannya saat kita menanyakan harga barang. Nah, di sini ada dua cara ya. Ada dua cara menanyakan harga barang, yaitu dengan menggunakan to be is dan are, itu yang pertama. Atau dengan menggunakan kata kerja cost. Ya. Oke. Yang pertama, to be is untuk kata benda tunggal atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya kayak gimana sih? Contohnya, nasi, teh, susu, gula, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama, menanyakan harga barang dengan menggunakan to be is. Ya. Di sini kata bendanya fried rice, nasi goreng. Ini nasi goreng itu adalah kata benda, contoh kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Kalimatnya, how much is the fried rice? Nah, jawabannya perhatikan. The fried rice is 10,000 rupiah. Ya, sama pakai is. Isnya juga gunakan lagi di jawabannya. The fried rice is 10,000 rupiah. Oke, contoh kalimat lain. How much is the tea? Berapa harga tehnya? The tea is 5,000 rupiah. Ya. Paham ya tentang penggunaan to be is. To be is itu digunakan bersamaan dengan kata benda yang tunggal atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya nasi goreng, teh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. To be are untuk kata benda jamak ya. Kalian udah familiar pastinya are itu untuk kata benda yang jamak atau yang jumlahnya banyak. Kita lihat contoh kalimatnya. How much are the bananas? Nah, kita lihat di sini bananas. Ada S-nya di belakang berarti menunjukkan pisangnya banyak ya. Maka to be yang digunakan adalah to be are bukan is ya. How much are the bananas? The bananas are 15,000 rupiah. Pisangnya harganya 15.000 rupiah. Oke, contoh yang kedua. How much are the orange? Berapa harga jeruknya? Nah, sama seperti tadi, di sini ada akhiran is ya. Orange yang menunjukkan jeruknya banyak. Berarti jawabannya the orange are 20,000 rupiah. Jeruknya harganya 20.000 rupiah. Oke, gampang ya. Tinggal kalian perhatikan kata bendanya ada satu atau ada banyak ya. Maka baru bisa menentukan pakai to be is atau are. Oke, next. Oke, ini cara yang kedua dengan menggunakan kata kerja cost ya. Aturan yang pertama yaitu untuk menanyakan harga kata benda yang tunggal atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata cost digunakan dengan das dalam pertanyaan. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Kalimat yang pertama, how much does the fried rice cost? Ya, karena kata bendanya tidak dapat dihitung, maka kata does di sini diperlukan ya. Nah, karena di sini ada kata kerja cost, maka kita perlu does ya. How much does the fried rice cost? Ya, beda dengan tadi. Yang tadi nggak ada kata cost-nya. Jadi langsung how much is the fried rice. Kalau sekarang ada kata kerja cost-nya. Jadi harus pakai does. Ya. How much does the fried rice cost? Nah, kita lihat cara jawabnya. The fried rice cost 10,000 rupiah. Nah, kenapa kok di sini ada S-nya di kata cost? Karena subjeknya ini adalah subjek yang tunggal ya.
The fried rice cost 10,000 rupiah. Oke, contoh yang kedua, how much does the tea cost? Berapa harga tehnya? The tea cost, ya, harus ada S-nya di sini. The tea cost 5,000 rupiah. Harga tehnya adalah 5.000 rupiah. Nah, ini ya, perhatikan dalam jawabannya, kata cost harus diberikan akhiran S, ya. Oke, paham? Kita lanjut ke aturan yang selanjutnya. Oke, untuk menanyakan harga kata benda jamak atau banyak, kata cost digunakan bersamaan kata do dalam pertanyaan, ya. Kalau tadi bersamaan dengan kata does, kalau sekarang kata do karena kata bendanya jamak. Kita lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama, how much do the bananas cost? Berapa harga banananya? Harga pisangnya, karena banananya di sini banyak, maka gunakan do di sini ya, bukan does. Oke, cara jawabnya, the bananas cost 10,000 rupiah. Pisangnya harganya 10.000 rupiah. Ya, karena di sini kata bendanya subjeknya ada banyak, jamak, jadi costnya nggak usah pakai S seperti tadi ya. Contoh yang lainnya, how much do the apples cost? Karena applesnya ada banyak, maka pakainya do. Cara jawabnya sama seperti tadi, the apples cost 10,000 rupiah. Apelnya harganya 20.000 rupiah. Oke, paham ya? Penggunaan yang dengan kata cost ini, jadi pakai kata kerja bantu das sama do. Yang das untuk kata benda yang tunggal atau tidak dapat dihitung, penggunaan do untuk kata benda yang jamak. Oke, do you understand? Yes. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang masuk ke contoh dialog ya. Dialog yang keempat. Nah, di sini temanya tentang bayar menggunakan uang pas. Oke, kayak gimana sih contohnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada percakapan antara Mr. Sam and waitress. Kata Mr. Sam, "Excuse me, can you give me the bill?" Permisi, bisa Anda berikan saya tagihannya? Sure, tentu, silahkan. Kata Mr. Sam, how much does it cost? Berapa harganya? Katanya si waitress, the food or the drink? Minuman atau makanan atau minumannya? Kata Mr. Sam, both. Keduanya. Okay, how much does the fried rice cost? Berapa harga nasi gorengnya? It costs 15,000 rupiah. Harganya 15.000 rupiah. And how much does the drink cost? Dan berapa harga minumannya? It costs 5,000 rupiah. Harganya 5.000 rupiah. Ya, it di sini merujuk ke the drink ya. Karena it ini adalah subjek tunggal, maka cost-nya ditambahkan S ya. Aturan yang tadi. Kita lanjut. So, the total amount is 20,000 rupiah. Jadi, jumlah totalnya 20.000 rupiah. Yes, exactly. Ya, benar. Alright, here is the money 50,000 rupiah. Oke, ini dia uangnya sebesar berapa 50? 50.000 rupiah. Ya, ada 15, ada 50. Ayo, siapa yang masih bingung bedainnya ya? Ini kalau akhirannya tin berarti dia belasan, kalau akhirannya ti berarti dia puluhan ya. Ini 15.000, ini 50.000 ya. Sorry, we are short of change. Maaf, kita kehabisan kembalian. Could you just give me an exact amount of money? Bisa kamu berikan saya uang pas saja? Oke, wait a minute. Oke, tunggu sebentar. Oh yes, here you are. Oh ya, ini dia 20,000 rupiah. 20.000 rupiah.
Oke, itu dia ya tema dialog tentang bayar menggunakan uang pas. Kita lanjut ke next dialog ya. Ini dialog 5, temanya masih dialog 4. I'm sorry. Sini lanjutannya ya. Kata si waitress, "Thank you, Mr. Sam." "You are welcome. Bye." "Goodbye, Mr. Sam. Have a good day." Oke, sekarang masuk ke dialog 5 tentang mentraktir orang. Ada percakapan di sini antara Mr. Dixon and Anna. "Hello, Anna." "Oh, hello, Mr. Dixon. Where are you going?" "Mau kemana?" "I'm going to the canteen." Saya mau ke kantin. "What a coincidence." Kebetulan sekali. "I'm hungry and I want to go to the canteen too." Saya lapar dan saya ingin pergi ke kantin juga. "Really?" Benarkah? "Yes. Would you like me to treat you today?" Maukah kamu ditraktir oleh saya hari ini? "I'd love to." Great. Wow, saya senang sekali. And next time, my turn. Dan lain kali, giliran saya yang mentraktir. Oke, let's go. Let's go. Nah, ini dia ya, dialog tentang tema yang mentraktir orang. Oke, next dialog 6 tentang minta tolong ambilkan sesuatu. Ya. "Mr. Black, could you pass the salt, please?" Bisa ambilkan garam? "Oh, certainly. Here you are." Oke, tentu ini dia. "Thank you. And could you pass the sauce, please?" Dan bisakah Anda mengambilkan saya saus? Pardon? Pardon ini ungkapan untuk meminta seseorang mengulangi kata-katanya lagi ya. "Pardon, permisi, could you pass the sauce to me?" Bisakah Anda memberikan saus kepada saya? "Yes, certainly. Here you are." Ya, tentu ini dia. Thank you. Oke, itu ya. Nah, sekarang dialog 7. Ya. Temanya tentang menanyakan rasa makanan. "Mr. Jordan, does the fried chicken taste delicious?" Apakah ayam gorengnya enak? "Yes, it does." Ya. "How's the beef?" Gimana dengan daging sapinya? "It's a bit tough." Ya. Nah, perhatikan kata ini. Tulisannya T-O-U-G-H. Tapi dibacanya tough ya. Akhiran GH ini kita baca dengan huruf F. It's a bit tough. Sedikit keras. But it's still delicious. Tapi masih terasa enak. Would you like some? Kamu mau? No, thanks. This chicken is enough. Ayamnya sudah cukup. Nah, sama seperti kata tough tadi, enough juga yang akhirannya GH ini dibaca dengan huruf F ya. Enough. Thanks. Ya. Oke, sampai sini paham? Gampang ya. Nah, tugasnya adalah practice the dialogue 4 until 7. Kemudian kirim audionya di Google Classroom. Kalau ada kendala baru via WhatsApp ya. Oke, do you follow me? Yes. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.